Berbicara soal non-fungible token atau NFT alias aset digital, ini memang sedang menjadi perbincangan belakangan ini. Selain Syahrini, sejumlah seniman di tanah air juga sudah memanfaatkan tren NFT ini dengan menjadikan karya seni mereka sebagai aset digital. Kita akan langsung bahas bersama malam hari ini dengan Andri Alamsyah, Associate Professor School of Economic and Business Telkom University, dan aktor sekaligus musisi Randi Danista. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Dia. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sebelum membahas soal pengalamannya Mas Randi yang sudah mulai masuk ke Metaverse ini, saya mau ke Mas Andri Alamsyah dulu. Mas Andri, boleh dijelaskan nggak kepada kami, masyarakat awam, apa sebenarnya NFT ini? Baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi NFT ini adalah, tadi sudah dijelaskan juga ya, bagian dari teknologi namanya teknologi blockchain. Yaitu suatu teknologi yang canggih ya, saat ini kesempatan baru untuk melakukan suatu usaha ekonomi kreatif. Di blockchain ini ada dua hal penting. Yang pertama adalah untuk pembayaran cryptocurrency, dan yang kedua adalah untuk penanda aset, namanya itu salah satu yang disebut NFT. Nah, NFT ini bisa dibayangkan sederhananya seperti ini. Kita mempunyai sertifikat kepemilikan suatu barang atau suatu aset di dunia digital. Bisa lagu seperti Mas Randy, bisa juga kalau di dunia nyata bisa juga BPKB mobil. Jadi itu ditandai dengan sertifikat kepunyaan kita. Mobilnya atau lagunya sendiri bisa didengarkan orang lain, dipakai orang lain, tapi yang punya lagunya atau yang punya mobilnya itu adalah kita. Jadi singkatnya seperti itu, Mbak. Jadi itu dimungkinkan karena ada teknologi blockchain. Nah ini itu, ada, Mbak, penyanyi Syahrini dan juga ada Mas Randi Danista yang memilih menggunakan NFT. Kalau kita bicara soal pendapatan dari musisi kan biasanya dapat dari royalti. Ini Mas Randi Danista menggunakan NFT. Boleh dijelaskan awalnya mengapa kemudian memilih NFT? Oke, sebelumnya NFT ini sebenarnya kalau aku ngelihatnya proyek penyelamat di saat pandemi ya. Di saat pandemi ini kita kayak nggak tahu mau ngapain segala macam, tiba-tiba muncullah satu teknologi ini di mana ternyata kita bisa nih berkarya di sini gitu ya. Karena aku ngalamin sendiri ya, di mana aku tuh berada di industri mainstream yang memang hidup dari royalti musik, tapi namun sistem royalti di Indonesia ini kan masih tidak seperti di luar negeri gitu ya, di mana musisi-musisi itu bisa merasakan royalti sebegitunya sehingga dia benar-benar dari royalti aja udah bisa hidup. Tapi kalau di Indonesia tuh karena sistemnya semuanya masih belum sempurna, jadi belum bisa tuh kayak gitu. Nah, ketika muncul NFT nih, di sini saya ngerasain banget bahwa wah ternyata karya musik saya di sini dihargain banget ya, gitu. Dari segi royalti dan lain-lainnya, transparansinya dan sistem semuanya menurut saya keren banget ini blockchain gitu. Berarti Mas Randi sudah berapa lama Mas menjalankan sistem dengan NFT ini? Sejujurnya aku baru mulai sekitar 3 atau 4 bulan, itu juga gara-gara terlibat dalam beberapa proyek NFT bareng teman-teman. Salah satunya tuh ada yang namanya Toilet. Toilet ini tuh adalah satu proyek audio visual di mana kita mempertemukan visual artis dan audio artis untuk bergabung masing-masing terus menjual karyanya di NFT. Platformnya itu Solana, makanya namanya Toilet. Jadi Solana Toilet gitu. Jadi karakternya kalau bisa kita lihat sebenarnya cuma bentuk toilet aja dengan berbagai macam bentuk keunikan toilet itu sendiri gitu. Tapi amazingly kayak pas dilepas ke pasaran sampai detik ini sold out terus gitu, jadi luar biasa sih gitu. Kalau sold out terus artinya sudah banyak ya orang yang melirik ya Mas Randi ya? Iya, jadi kan ada tipe kolektor atau holder ya kita sebutnya. Nah, holder ini berbagai level, ada yang kelasnya whale atau yang benar-benar ikan paus lah, dia yang memang mengambil banyak banget koleksi-koleksi ini. Dan Toilet ini sudah dilirik sama holder-holder yang kelasnya whale gitu. Kita jadi bersyukur banget nih dalam 4 bulan berjalan udah langsung dapat perhatian kayak gitu. Ini bentuknya karya seni ya sejauh ini yang kita lihat ada di sosial media yang diperbincangkan. Mas Andri, apakah bentuknya hanya khusus untuk karya seni misalnya musik atau sesuatu yang ada di dunia seni atau bisa yang lain sebenarnya NFT ini?
NFT itu di banyak area ya Mbak ya. Jadi pertama sih intinya tuh begini, bisnis model itu berubah. Tadi Mas Randy cerita kalau zaman dulu itu ada perantara yaitu publisher ya, yang bisa mengatur royalti, mengatur pembagian dan lain sebagainya, dan mungkin kesepakatannya itu malah tidak menguntungkan artis ya. Nah sekarang ini dengan NFT artinya peer to peer antara Mas Randy langsung dengan pembeli. Nah kalau caranya gitu berarti banyak juga ya. Nah, kita itu masuk ke era yang namanya di dunia nyata itu banyak hal yang perlu kita perbaiki juga. Misalkan contohnya sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu bisa juga dipalsukan ya. Dipalsukan, gimana supaya sertifikat tanah tidak dipalsukan atau tidak dicurangi. Nah kita bikin catatan di blockchain sehingga semua orang di seluruh dunia tahu bahwa itulah tanah saya. Tidak ada orang lagi yang bisa mengambil tanah itu ya. Kemudian di industri game juga banyak Mbak. Contohnya saya beli karakter ya, beli skin, itu kita gunakan untuk memang untuk khusus untuk saya ya. Beli lukisan, beli video ya, kemudian dan kalau lebih asiknya lagi, kita kan sekarang masuk ke tadi Mbak Dea cerita tentang metaverse ya. Metaverse itu kan area di mana nanti kita itu lebih banyak berinteraksi sosial secara masif di dunia meta, di luar angkasa atau di parallel universe dengan kita. Bisa kebayang nanti orang-orang itu saling ngobrol semua, begitu ngobrol, begitu berinteraksi, artinya kesempatan ekonominya itu besar ya. Kita bisa jual karya, kita bisa jual beli barang, kita bisa tukar-menukar aset, dan akhirnya apa? Kita butuh yang namanya alat atau tools untuk bertukar jual beli yang namanya cryptocurrency, dan juga bertukar menukar aset yang namanya NFT itu. Jadi nanti kita bayangkan tukar menukar tanah, beli mobil, tapi di dunia meta ya sekarang sudah banyak ya, mungkin Mas Randy juga tahu banyak sekali variasinya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Jadi teknologi ini sekarang memang masih infansi, masih bayi ya, belum mainstream. Tadi Mas Randy juga cerita belum mainstream. Artinya apa? Tapi kita punya alatnya supaya kita bisa maju nanti ekonomi kreatif yang bisa bisa bikin kita sendiri lebih powerful daripada sebelumnya. Sebelumnya dikuasai oleh beberapa yang punya kapital lebih ya, tadi dibilang will ya. Nah kita yang ikan teri nggak punya power. Sikapnya seperti itu Mbak. Ya mungkin bisa banyak sekali ya, bukan hanya untuk karya seni. Begitu Mbak Dea. Artinya kalau Anda bicaranya sepertinya Anda Mas Andri sangat optimistis kalau ini kedepannya akan baik. Tapi kira-kira butuh waktu seberapa lama kepada masyarakat kita untuk supaya dianggap mainstream begitu menurut penilaian dan penelitian Anda selama ini? Ya, begini Mbak Dea. Jadi kita itu selama ini kan tergantung behavior masyarakat itu tergantung dari teknologi. Kita mengadopsi antar makanan, kita beli e-commerce, kita menggunakan Facebook, kita menggunakan Twitter itu karena ada. Ya. Jadi kalau barangnya ada itu ya biasanya dipakai. Nah sekarang kita juga sudah lihat e-commerce itu udah main ke Meta juga. Ya. Sosial media juga main ke Meta. Artinya apa? Nggak berapa lama lagi kalau mereka memang sudah masuk ke Meta, artinya kita butuh sesuatu. Kalau kita membayarkan pakai uang offline, ya bisa juga. Cuman kan lebih lama lagi prosesnya ya. Beda dengan kalau uangnya sudah sama-sama digital. Saya dengan Mas Randy langsung untuk jual beli, kita nggak usah transfer ke bank ya Mas ya. Wallet to wallet gitu. Yeah. Jadi itu akan menjadi sangat-sangat efisien. Begitu teknologi sudah mature, sudah diintroduce, mau nggak mau kita akan mengarah ke sana. Tapi tentu saja selain saya optimis, ada juga weakness-nya. Namanya NFT itu nanti sekarang ini kan filenya itu masih disimpan di suatu tempat gitu ya. Memang filenya itu tersimpan di blockchain. Lagunya Mas Randy kalau saya beli ada di blockchain. Tapi suatu saat saya kehilangan linknya ya saya nggak bisa ngambil lagi filenya. Itu adalah masalah teknis yang sekarang juga sedang diperbaiki. Tapi saya optimis lah ya. Ini lebih banyak ke arah kebaikan, apalagi untuk empowerment masyarakat kita, ekonomi kreatif yang sangat banyak ini ya. Tahun 2030, 2045 kita
generasi mudanya sangat-sangat banyak butuh inovasi produk, butuh teknologi yang mengenable mereka untuk menjadi lebih powerful dari sekarang. Sekarang kita masih tergantung dengan data-data yang ada di luar ya, seperti layanan-layanan yang tadi disebut Will ini. Gitu Mbak Dea. Tapi Mas Andri, kalau bicara soal aset digital lebih luas lagi ya, kita bicara soal aset digital, Anda melihat otoritas terkait pemerintah misalnya begitu, bagaimana menyikapi adanya hal baru mungkin ya yang masuk ke sini? Sudah ada kok regulasinya Mbak, ada namanya investasi, saya mohon maaf saya lupa namanya ya, Bapepti atau apa gitu ya, yang untuk investasi. Jadi sudah ada regulasinya, dan bahkan yang saya dengar tidak lama lagi ada pasar aset fisik kripto, jadi kayak saham ya, jadi bisa dipertukarkan. Jadi nanti ada secondary market yang bisa menukar aset tersebut di pasar resmi yang diregulasi. Karena diregulasi artinya masyarakat yang terlibat atau melakukan jual beli akan terlindungi ya. Jadi saya rasa untuk urusan aset tidak masalah ya. Untuk urusan uang yang memang masih lama ya, karena uang itu kompleks nanti dengan kebijakan moneter dan sebagainya. Sementara untuk aset sih no problem, lebih ringan. Begitu Mbak Dea. Iya, aset digital ini masih perlu proses baik masyarakatnya maupun orang-orang yang bekerja untuk membuat regulasinya. Artinya butuh waktu. Saya mau ke Mas Randi. Mas Randi, kalau misalnya kondisinya seperti ini, tantangan apa yang saat ini Mas Randi hadapi di lapangan ketika ingin berkarya tapi juga dihargai melalui NFT ini? Ya, yang pasti sebenarnya ujung-ujungnya tetap ya, kita di sini yang paling sulit adalah marketingnya. Karena ketika semua terdecentralized dan semuanya punya power yang sama, artinya kita juga memiliki challenging untuk bagaimana marketingkan diri kita sendiri gitu loh. Jadi emang persaingannya juga semakin cepat gitu ya. Biasanya kita kalau dari satu momen ke satu momen butuh waktu kira-kira berbulan-bulan, ini kayak ketinggalan 15 menit aja kita udah FOMO gitu. Waduh, ini ada apa nih ketinggalan gitu. Jadi benar-benar makin cepat banget gitu ya. Kayak pace gitu menurut saya gitu di dunia ini. Ternyata Mas Randi juga sebagai musisi butuh waktu juga ya untuk bisa memarketingkan atau memarketingi diri sendiri untuk berjualan karyanya. Terakhir saya mau ke Mas Andri ini aset digital dalam hal ini adalah NFT, ada yang menyebut bahwa ini tidak ramah lingkungan karena butuh listrik yang begitu banyak atau begitu tinggi. Pendapat Anda? Ya, memang salah satu kerugian blockchain itu kan verifikasi ke semua node dan semua itu berlomba dan menghabiskan listrik. Listrik berarti menghabiskan energi berarti menghabiskan batu bara. Ya, memang betul itu. Cuman sekarang sudah banyak sekali mekanisme untuk memverifikasi transaksi atau memverifikasi perpindahan aset dengan menggunakan metode-metode yang lebih ramah. Di antaranya proof of stake ya, di mana stake itu adalah kalau saya punya aset yang lebih besar, maka saya itu punya power untuk mempunyai vote yang lebih besar gitu ya. Kalau dulu saya kuat-kuatan komputer, nah artinya kuat-kuatan komputer itu butuh banyakkan energi. Memang itu zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu, zamannya Bitcoin ya. Bitcoin mungkin pernah dengar semua ya, uang digital pertama berbasis blockchain. Nah sekarang sudah jauh lebih baik ya, dengan tadi Mas Randy juga bilang Solana itu di level layer 2, yaitu jauh lebih cepat daripada kita menggunakan di atasnya Ethereum ya, prosesnya lebih cepat, lebih murah ya, dan itu juga lebih hemat energi dan lebih scalable juga, lebih bisa menghandle berapa jutaan transaksi. Jadi teknologi semakin canggih, Mbak ya. Baik, itu tadi penjelasan dari Mas Andri Alamsyah, Associate Professor School of Economics and Business Telkom University, soal NFT itu seperti apa. Mungkin Anda yang di rumah bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi mungkin aset digital. Dan tadi Mas Randi ya, musisi dan juga aktor yang berkarya sekaligus juga menjual karyanya dalam bentuk NFT. Terima kasih dua narasumber sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Thank you.